Disperindak Balangan gelar pelatihan diversifikasi kerajinan bagi pelaku IKM. Sosialisasi PIK-R, upaya DP3A P2KB PMD Balangan untuk membangun generasi berencana. DP3A P2KB PMD Balangan tingkatkan kapasitas pengelola rumah dataku untuk Kampung KB. Cegah korupsi di Balangan, Inspektorat sosialisasikan pembentukan SOP UPG bagi SKPD. Pemkab Balangan mantapkan persiapan SSGI, libatkan 62 desa sebagai sampel. PJS Bupati Balangan buka Festival Hapsi Sebanua Anam, harapkan jadi wadah syiar salawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir bersama saya, Nur Hafizatun Taibah. Berikut batarbangan selengkapnya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan melalui bidang perindustrian menggelar pelatihan diversifikasi kerajinan untuk para pelaku industri kecil menengah di Aula Dekranasda, Senin 28 Oktober 2024. Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Kabupaten Balangan melalui bidang perindustrian menggelar pelatihan diversifikasi kerajinan untuk para pelaku industri kecil menengah atau IKM. Di Aula Dekranasda, Senin 28 Oktober 2024. Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat struktur manufaktur dan meningkatkan daya saing produk kerajinan lokal dalam rantai pasok global dengan menghadirkan instruktur dari Tangerang. Pelatihan dibuka langsung oleh PLT Kepala Disperindak Kabupaten Balangan Herlina yang menyampaikan pentingnya pelatihan ini dalam memotivasi pengrajin untuk lebih kompetitif. Kepala Bidang Perindustrian Kabupaten Balangan Ida Rosianti menjelaskan bahwa produk anyaman merupakan salah satu produk unggulan Balangan. Diharapkan melalui pelatihan ini para pengrajin dapat memadukan anyaman dengan material lain seperti kain kulit sesuai dengan tren modern. Ida juga menekankan kerajinan IKM merupakan prioritas yang harus dikembangkan agar dapat menggenjot nilai penjualan dan ekspor, sehingga diperlukan pula peningkatan aspek promosi guna memperkenalkan lebih luas produk kerajinan kepada konsumen domestik dan global. Harapan kami dengan adanya pelatihan ini bisa mengembangkan kreativitas dan motivasi inovasi kepada produk anyaman yang lebih maju lagi, lebih baru lagi, sehingga banyak hasil-hasil produk anyaman yang lebih baru, lebih modifikasi, lebih tren. Salah satu pengrajin Heti Karmila dari Desa Mamigang, Kecamatan Halong, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Disperindak Balangan atas inisiatif pelatihan ini. Menurutnya pelatihan ini sangat membantu para pengrajin untuk meningkatkan kualitas produk terutama dalam hal finishing dan pembuatan produk yang lebih modern seperti tas. Untuk harapannya ke depannya semoga kegiatan ini berkelanjutan dan tidak cukup di sini saja, karena kami memang memerlukan kegiatan-kegiatan seperti ini untuk menunjang produk-produk kami supaya lebih meningkat lagi, dan kalau bisa tidak hanya ini, bagian pemasaran juga kami mengharapkan bantuan dari dinas-dinas terkait supaya lebih terkenal lagi di daerah, apapun bantuannya memperkenalkan produk kami keluar daerah. Diketahui ada 8 peserta dari 2 kecamatan berpartisipasi dalam pelatihan ini. Peserta berasal dari Kecamatan Lampihong dan Halong dengan fokus anyaman Bamban dan Purun. Pelatihan dijadwalkan berlangsung selama 10 hari dari 28 Oktober hingga 6 November 2024.
Masita dan juru kamera Anantio Prasetya melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan mengadakan sosialisasi Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja Sekolah tahun 2024 di Aula Dharma Setya DP3A P2KB PMD, Selasa 29 Oktober 2024. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau P3A P2KB PMD Kabupaten Balangan mengadakan sosialisasi Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja atau PIKR Sekolah tahun 2024 di Aula Dharma Setya, Selasa 29 Oktober 2024. Sosialisasi ini bertujuan memberikan wadah bagi remaja untuk mendapatkan informasi konsultasi serta konseling tentang program generasi berencana atau genre sebagai bentuk edukasi remaja dalam mempersiapkan kehidupan berkeluarga. Program ini didukung oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN dengan fokus mengembangkan pemahaman akan hal-hal penting dalam kehidupan remaja dan masyarakat. Selama acara, disampaikan pula bahaya yang ditimbulkan dari seks bebas, pernikahan dini, dan penyalahgunaan nafsa. Materi ini penting agar remaja semakin memahami dampak negatif dari perilaku tersebut dan memiliki kesadaran untuk merencanakan masa depan dengan bijak. Selain itu, ada 4 topik utama yang dibahas dalam sosialisasi tersebut, yakni kesehatan reproduksi remaja atau triad KRR, pendewasaan usia perkawinan atau PUP, pengembangan keterampilan hidup atau life skill, dan layanan konseling. JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan, Isana Nur Harfi menjelaskan bahwa kegiatan ini berlangsung selama 3 hari. Pada hari pertama dilaksanakan pembukaan sosialisasi bagi para guru, sementara pada hari Rabu dan Kamis diadakan workshop untuk siswa dengan modul kita. Kegiatannya selama 3 hari, jadi hari ini kita mulai pembukaan yaitu sosialisasi PIKR bagi guru sekolah, terutama SMA, dan besok Rabu hari dan Kamis itu dimulai kegiatan workshop anak-anak tentang kita. Kenapa tentang kita? Jadi tentang kita ini adalah modul yang akan menjadi persyaratan dalam mengikuti proses pemilihan duta genre tahun 2025. Isana berharap melalui sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingnya mengenal diri sendiri dan mengatasi permasalahan remaja. Bella Kira Rendra dan juru kamera Muhammad Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi pengelola rumah data kependudukan di Aula Dharma Setya Paringin Selatan, Rabu 30 Oktober 2024. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi pengelola rumah data kependudukan di Aula Dharma Setya Paringin Selatan Rabu 30 Oktober 2024. Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan Munisih menyampaikan, pentingnya rumah dataku sebagai sumber data utama dalam program pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kampung Keluarga Berkualitas KB. Rumah dataku sangat penting karena rumah dataku merupakan sumber data yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Sehingga semua data-data kependudukan yang ada di desa, masing-masing desa itu harus tercover di dalam rumah dataku. Munisi berharap melalui kegiatan ini pengelola rumah dataku dapat meningkatkan wawasan mereka dan berkontribusi dalam peningkatan kualitas kampung KB di Balangan.
dari klasifikasi dasar ke klasifikasi menengah pada tahun ini. Sementara itu, narasumber dari Tim Kerja Pengendalian Penduduk BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, Azwin Rahmadini, turut memberikan materi terkait tujuan kegiatan ini. Jadi tujuannya kegiatan ini supaya rumah dataku yang ada di Kabupaten Balangan itu bisa meningkat klasifikasinya dari yang sebelumnya dasar bisa meningkat jadi lengkap, dari lengkap bisa meningkat jadi paripurna, seperti itu. Lebih lanjut, Azwin juga menyampaikan bahwa peran rumah dataku di Kabupaten Balangan sudah menunjukkan prestasi yang baik, bahkan menjadi salah satu yang tertinggi di tingkat provinsi dalam penyajian data kependudukan khususnya di Kampung KB. Harapannya mungkin sudah sebenarnya program Kampung KB dan Rumah Dataku di Balangan sudah bagus, mudah-mudahan makin bagus lagi supaya mudah-mudahan bisa berprestasi sampai tingkat nasional. Acara ini berlangsung selama 2 hari dan diikuti oleh perwakilan penyuluh KB dari 8 kecamatan di Balangan. Para peserta dibagi menjadi 4 sesi dengan 2 kecamatan yaitu Halong dan Awayan yang menghadiri sesi pertama di hari pembukaan. Nanda Yuliarti dan juru kamera Masyitah melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dalam upaya mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah, Inspektorat Kabupaten Balangan mengadakan kegiatan sosialisasi dan pembentukan subunit pengendalian gratifikasi bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kamis 31 Oktober 2024. Dalam upaya mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah, Inspektorat Kabupaten Balangan mengadakan kegiatan sosialisasi dan pembentukan subunit pengendalian gratifikasi atau UPG bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD, Kamis 31 Oktober 2024. Acara dibuka oleh Sekretaris Inspektorat Kabupaten Balangan, Abdul Basit, yang menyampaikan bahwa ini adalah tindak lanjut dari Peraturan Bupati Balangan Nomor 10 Tahun 2021 tentang pedoman pengendalian gratifikasi terutama pada Pasal 9 Ayat 1. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi, meningkatkan integritas dalam pelaksanaan tugas di lingkungan pemerintah daerah, serta meningkatkan pengetahuan ASN terutama bagi para pejabat penyelenggara pemerintahan. Harapannya dengan adanya sosialisasi ini agar terjadi peningkatan etos kerja dan komitmen daripada ASN untuk meningkatkan kebersihan daripada penyelenggaraan pemerintahan di Balangan. Bersih dalam etika, moral, dan bersih dalam melakukan hal-hal yang bersifat menyalahi peraturan perundang-undangan. Sementara itu, narasumber dari Irban Investigasi Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Inspektorat Balangan, Muhammad Nasir Hani, turut memaparkan materi tentang gratifikasi, prosedur pelaporan, serta mekanisme pencegahan. Kita mengetahui kategori gratifikasi yang mana wajib dilaporkan dan tidak wajib dilaporkan. Artinya dalam hal gratifikasi ini sebenarnya ada diperbolehkan gratifikasi. Tadi dalam kategori yang dalam misalkan contoh dalam hal penerimaan pemberian hadiah atau uang itu maksimal 1 juta dalam hal misalkan terkait dengan penyelenggaraan perkawinan atau pernikahan. Dengan sosialisasi tersebut, ASN diharapkan bisa lebih memahami risiko gratifikasi sebagai pintu masuk korupsi dan pembentukan sub-UPG akan memudahkan koordinasi agar potensi gratifikasi bisa dicegah. Nah, dengan sosialisasi pada hari ini sehingga kita dapat mencegah terjadinya korupsi di Kabupaten Balangan pada khususnya. Karena memang korupsi ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Nah, diharapkan dengan adanya pembentukan subunit penggratifikasi ini memudahkan juga nanti koordinasi antara unit penggratifikasi yang ada di Kabupaten Balangan sehingga kita tidak menghendaki adanya gratifikasi yang menjerat kepada ASN kita. Nah, dengan acara ini kita berupaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di Kabupaten Balangan. Nanda Yuliarti dan juru kamera Muhammad Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Menjelang pelaksanaan Survei Status Gizi Indonesia di Kabupaten Balangan,
pada November mendatang, pemerintah Kabupaten Balangan mengadakan rapat koordinasi di Aula Benteng Tundakan, Paringin Selatan, Kamis 31 Oktober 2024. Menjelang pelaksanaan Survei Status Gizi Indonesia atau SSGI di Kabupaten Balangan pada November mendatang, pemerintah Kabupaten Balangan mengadakan rapat koordinasi di Aula Benteng Tundakan, Paringin Selatan, Kamis 31 Oktober 2024. SSGI merupakan program nasional yang bertujuan untuk memantau dan menganalisis kondisi gizi masyarakat di seluruh Indonesia. Rapat koordinasi dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Balangan Tuhalus, dihadiri Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Rahmadi Husni, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Ahmad Nasai, dan PLT Kepala Dinas Kesehatan Ahmad Sauki. Diketahui SSGI di Kabupaten Balangan akan melibatkan 60 desa sebagai sampel. Dan dalam rapat ini para kepala desa dari setiap desa yang terpilih turut dihadirkan. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Balangan Tuhalus mengatakan bahwa pihaknya telah sepakat melibatkan hampir seluruh bagian mulai dari kepala dinas, camat, kepala desa, hingga petugas lain di bawahnya. Untuk memberikan pemahaman kepada pihak yang terlibat dalam SSGI, PLT Kepala Dinas Kesehatan Ahmad Sauki menjelaskan bahwa SSGI berkaitan dengan stunting dan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Nadia dan juru kamera Masyitah melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pejabat sementara Bupati Balangan, Taufik Hidayat, secara resmi membuka Festival Hapsi Sebanua Anam yang digelar di Taman Sanggam, Paringin, Kabupaten Balangan, Jumat 1 November 2024. Penjabat sementara atau PJS Bupati Balangan Taufik Hidayat secara resmi membuka Festival Hapsi Sebanua Anam yang digelar di Taman Sanggam, Paringin, Kabupaten Balangan, Jumat 1 November 2024. Festival yang diselenggarakan oleh Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau IPNU Kabupaten Balangan ini berlangsung selama 3 hari dari tanggal 1 hingga 3 November 2024 dan diikuti oleh 16 grup hapsi putri dari berbagai daerah di Banua 6. Dalam sambutannya, Taufik Hidayat menyampaikan apresiasi yang besar terhadap penyelenggara festival ini. Ia berharap agar Festival Hapsi dapat terus menjadi agenda tahunan yang rutin sebagai wadah syiar melalui selawat. Taufik juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang mendukung kegiatan ini, termasuk PT Adaru Indonesia, organisasi masyarakat, dan IPNU Balangan selaku penyelenggara. Dalam laporan, Ketua PC IPNU Balangan Muhammad Bahid menyampaikan, Festival Hapsi bukan hanya sekedar acara tahunan, tetapi juga wadah untuk memperkenalkan dan melestarikan budaya serta tradisi Hapsi. Melalui lomba seni, pameran, dan pertunjukan, festival ini diharapkan bisa mengedukasi sekaligus menghibur masyarakat. Nanda Yuliarti dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Demikian latar belakang edisi kali ini. Saya Nur Hafizatun Taibah dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel YouTube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa di edisi Latar Belakang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.